Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kisah tentang seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus dan melakukan hal yang luar biasa. Saya merenung kenapa dia bisa melakukan hal itu yang kita dengarkan dalam bacaan tadi. Pertama-tama yang saya temukan adalah karena dia merasakan belas kasih Tuhan. Dia merasa bahwa dia dirangkul ketika dia berbuat salah. Dia merasa bahwa dia diampuni oleh Tuhan. Maka dia tidak memperhitungkan apapun. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak malu dengan orang-orang yang diundang dalam pesta perjamuan itu. Dia datang dan dia melakukan hal yang terbaik, Bapak Ibu. Pertama-tama, karena dia merasa bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Apakah Anda juga merasa dicinta oleh Tuhan? Apakah Anda merasa diampuni oleh Tuhan? Hal itu yang menggerakkan kita untuk mengampuni orang lain. Hal itu yang menggerakkan kita untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kisah tadi, ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia sekedar cuma mengundang. Maka tadi Tuhan mengatakan, "Simon, sejak aku masuk ke tempat ini, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi wanita ini dari tadi, dia membasuh kakiku dengan air matanya dan dia menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki rambutku dengan minyak, tapi wanita ini meminyaki kakiku dengan minyak
yang harum. Engkau tidak pernah mencium aku, tapi wanita ini dari tadi tak henti-hentinya dia mencium kakiku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mau mengatakan jangan pernah menilai orang lain hanya karena keburukan yang dia lakukan. Tapi nilailah seseorang bagaimana dia berjuang untuk menjadi pribadi yang baik. Jangan pernah melihat kelemahan pasanganmu. Jangan melihat kelemahan orang tuamu. Jangan melihat kelemahan sesamamu. Tapi lihatlah bagaimana mereka berjuang untuk menjadi pribadi yang baik seperti Anda. Itu yang paling penting. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, wanita ini sungguh luar biasa. Dia tidak malu karena keselamatan yang dia peroleh. Dia datang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang kita hanya bisa menilai orang lain tanpa melakukan apapun untuk keselamatan orang lain. Kadang kita cuma melihat kelemahan orang lain tanpa berjuang bagaimana supaya orang bisa bangkit dari kelemahannya. Maka Yesus tadi mengatakan, hai wanita, dosamu sudah diampuni, pulanglah. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Saya juga pengen diampuni oleh Tuhan. Saya ini orang berdosa. Kita menyadari bahwa kita orang berdosa, supaya kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kadang kita cuma bisa melihat bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya, dia itu orang berdosa. Saya jauh lebih baik daripada dia. Jangan Bapak Ibu. Setiap orang punya kelemahan. Dan setiap orang pernah melakukan dosa dalam hidupnya. Maka tadi ada dua orang yang berhutang. Yang satu hutangnya sedikit, yang satu hutangnya banyak. Tuhan berkata, Simon, dari kedua orang ini mereka dihapuskan utangnya. Siapa yang bersyukur lebih banyak karena dosanya diampuni? Simon menjawab, sudah tentu guru. Orang yang dihapus dosanya, utangnya itu yang lebih banyak, yang lebih bersyukur dalam hidup. Dan Tuhan mengatakan memang benar. Orang yang melakukan yang terbaik karena dia merasa bahwa dia punya dosa banyak dan dia diampuni lebih banyak oleh Tuhan, maka dia berjuang untuk melakukan yang banyak juga dalam kehidupannya. Kadang kita merasa tidak perlu pengampunan, kita merasa tidak perlu pertobatan karena kita jauh lebih baik daripada orang lain. Mari Bapak Ibu, kita semua butuh keselamatan. Maka kita berjuang sekali lagi untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Kalau Anda menjudge sesama, Anda menjudge Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah membedakan orang-orang di dalam dunia ini. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu, kita berjuang untuk mencintai siapapun seperti Tuhan mencintai engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat berlimpah yang masih Engkau curahkan kepada kami, khususnya kehidupan dan kesehatan ini. Terima kasih juga atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Untuk tidak sekedar melihat kelemahan orang lain, tidak menjudge orang lain, tapi melihat pertobatan yang dilakukan oleh orang lain, agar mereka juga boleh memperoleh keselamatan. Tolonglah kami Tuhan, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami dengan rendah hati mau merangkul setiap orang yang saat ini mau kembali kepadamu, dan mencintai mereka seperti Engkau mencintai kami semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.